Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali, inilah kesempatan bagi kita semuanya, karena belajar itu tidak mesti di masjid, karena belajar itu tidak mesti di tempat musala. Belajar itu dan mengaji itu bisa di tempat yang bebas. Dan ada sebuah tradisi yang memang itu tradisi yang sudah dihilangkan. Ternyata orang-orang masa dahulu itu mereka ngopinya itu sampai larut malam. Ternyata ngopinya itu sambil membahas tentang perkara keimanan. Mereka berbicara tentang syariat, yaitu pada saat mereka ngopi. Nah, hari ini yang tradisinya hilang. Anak-anak muda kita hari ini pada saat mereka ngopi, yang mereka lakukan itu adalah main gadget. Maka Ohio ini merupakan salah satu yang inisiasi kembali untuk mengembalikan tradisi-tradisi lama pada saat mereka ngopi, tapi mereka juga bisa mendengarkan perkara keimanan. Tidak ada masalah, jangan khawatir. Kami ini bukan dukun yang bisa merajah setan yang ada di tubuh, bukan. Tapi inilah dialog. Jangan khawatir, jangan pernah lari dari tempat ini, karena kita ngobrolnya santai, tidak akan pernah bercerita tentang yang seram-seram. Mudah-mudahan pembahasan kita ini ada yang terketuk pintu hatinya, bukan dikarenakan orang yang membicara hebat ya, karena dalam beberapa kajian kita pagi itu ada yang memang audiensnya itu setelah ngaji ini langsung datang, Ustaz, apa yang Ustaz ceritakan tadi itu kejadian sama saya, apa yang Ustaz ceritakan tadi itu adalah apa yang saya alami. Ya, tidak ada masalah selama kita sambil makan, ngobrol sama teman, sesekali kita bisa mendengarkan apa yang dibicarakan di ngopi ini, ngobrol perkara iman. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita segala aspek. Kalaulah bukan karena Rasulullah, maka kita tidak akan pernah ketemu malam ini. Karena Rasulullah, maka kita bisa ketemu di malam ini. Kenapa dengan Rasulullah? Rasulullah itu menyampaikan semua aspek kehidupan kita. Bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita makan. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita makan minum itu dengan tangan kanan. Nah, ini merupakan salah satu yang memang harus kita benahi dalam kehidupan kita. Berapa banyak hari ini pada saat kita, mohon maaf misalnya, apalagi yang merokok, ya kan? Merokoknya pegang tangan kanan, minumnya pegang tangan kiri. Ayo mulai hari ini rubah kebiasaannya. Bukan berarti merokok itu memang dibenarkan. Pada saat kita minum, ayo minum dengan tangan kanan. Nah, kalau merokoknya dengan tangan kiri. Nah, semua panduan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa? Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur, beruntung kita hidup dalam keadaan Islam tanpa harus mencari. Tidak ada satu orang pun yang merequest kehidupannya, tapi Allah pilih kita. Ini dia judulnya. Tidak ada kan satu orang pun, Mak tolong lahirkan saya dalam keadaan jenis kelamin laki-laki, Mak tolong pilih saya lahir dalam keadaan perempuan. Tidak ada. Tapi kita alhamdulillah lahir itu sudah dipilih oleh Allah. Bahkan kalau kita dulu belajar biologi, apa yang terjadi? Jutaan sel sperma dari seorang ayah itu yang masuk ke dalam rahim seorang ibu, tapi yang berhasil menaklukkan sel telur hanya satu. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya. Yang hadir malam ini adalah makhluk pilihan Allah yang terbaik. Sengaja dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk bisa memujinya, untuk bisa hidup syukur kepadanya. Sehingga di salah satu event yang kita buat kemarin itu Pak Gisi, pada saat kita cerita tentang berbakti kepada orang tua, ada salah satu audiens kita itu yang datang. Dia kesal sama orang tuanya. Dia kesal sama anak. Ustaz, saya itu 3 tahun sudah dibuang sama ibu saya. 3 tahun umurnya dibuang sama ibunya. Dan ibunya mengatakan kepada dia bahwasanya apa? Ayahmu telah mati. Coba bayangkan.
Dan kasus yang paling membuat dia sakit itu adalah pada saat dia tidak dipeduli oleh orang tuanya, ditelantarkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, dia berkasus menjadi anak yang nakal, sehingga dia ditangkap. Pada saat ditangkap, datang seorang laki-laki yang mengakui ayahnya. Datang orang laki-laki, "Nak, saya adalah ayah kamu." Mana percaya dia? Dari kecil dia sudah ditanam sama ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Saya bilang, waktu itu dia bilang, sehingga saking kesalnya dia sama orang tuanya, dia katakan, "Saya menikah tidak mau kasih tahu ibu saya." Begitulah kesalnya. Ditunjukkan chatnya dengan ibunya. Begitu kesal dia ungkapkan. Saya bilang sama dia, "Dek, apapun ceritanya hari ini, engkau bisa mengikuti kajian, engkau bisa memuji Allah, itu dikarenakan kita numpang di rahimnya. Numpang kita di rahimnya. Kalau seandainya dia jahat waktu itu, dibuang kita, dibunuh kita, maka sah. Tidak akan pernah kita mengenal kehidupan, dan kita tidak bisa memuji Allah, tidak bisa kita berdoa kepada Allah, tidak bisa kita sujud kepada Allah. Maka minta maaf kepada ibumu, telepon ibumu." Nah, inilah sebenarnya yang memang harus kita syukuri bersama-sama. Kenapa? Dengan kita bersyukur, kita itu akan bahagia. Dengan kita bersyukur, kita akan bahagia. Tapi jangan tunggu bahagia baru kita akan bersyukur. Itu dia Pak G. Nah, banyak orang hari ini kapan mau bersyukur? Ya setelah saya jadi gesi nanti misalnya. Begitu saya jadi gesi, saya baru mau pergi ke masjid. Begitu saya dapat pekerjaan, baru mau saya bantu orang tua. Begitu saya dapat pekerjaan, baru mau saya sedekah. Istilahnya kan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, kita itu dipilih oleh Allah. Sehingga Allah sendiri yang mengatakan, apakah kalian tidak pernah memikirkan bahwasanya annama khalaqnakum abasan? Apakah kami menciptakan kalian itu secara sia-sia? Enggak. Allah menciptakan kita tidak pernah sia-sia. Allah menciptakan kita itu semuanya dengan manfaat. Ada hari ini orang yang memang itu bisa memanfaatkan dirinya untuk orang lain. Ada hari ini orang bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi orang lain. Misalnya seperti kafe. Kafe ini sudah jelas malam ini memberikan kontribusi yang nyata bagi umat Islam, yaitu dengan menyediakan suatu malam dalam berapa pekan? Sebulan 2 kali. Ya, sebulan 2 kali. Ingat baik-baik, sampaikan kepada saudara-saudaranya. Sebulan 2 kali. Pekan pertama dengan pekan ketiga, kajian rutin di Ohio, ngobrol perkara iman di pekan pertama dan di pekan ketiga. Ya, jangan lupa bayar nanti waktu pulang ya. Nanti tekor bandarnya. Ini pesan ya, kenapa ya, kita belajar udah dapat ilmu, bisa minum, bisa pesan makanan. Ini kan apa namanya, makanan jiwa, sedangkan makanan fisik yang kita konsumsi hari ini. Kenapa saya mengatakan ini adalah makanan jiwa Pak Gisi? Jadi banyak teman-teman pada saat saya berada di luar, sewaktu saya berada di Inggris, itu ada yang menanyakan, emang benar ada Tuhan? Nah, dia menanyakan seperti itu. Bagaimana kira-kira jawaban kita pada saat ada orang yang sama sekali tidak pernah mengenal dengan Islam? Dia menanyakan, emang benar ada Tuhan? Apa buktinya? Nah, pada saat itu saya menanyakan kembali kepada dia, kepada teman ini. Saya tanyakan, apakah semua yang dilihat oleh mata itu benar atau tidak? Bingung dia. Kalau seandainya mata menjadi indikator bagi kita untuk menilai kebenaran, maka itu adalah sebuah kenaifan, saya bilang. Sekarang masukkan air dalam sebuah gelas, lalu masukkan sendok. Sendok yang luruhnya lurus, itu begitu dimasukkan ke dalam air, jadi patah dia. Ini jelas-jelas, di luarnya lurus, begitu dimasukkan ke dalam gelas, bisa bengkok. Oh iya ya, berarti mata itu tidak bisa membuat sebuah pembuktian ya bahwasanya sesuatu yang dilihat itu adalah benar. Betul? Kalau nggak percaya, coba lihat gunung Bukit Barisan. Dari kejauhan indah sekali, nampak hijau semuanya. Tapi coba naik pesawat yang memang terbangnya di atas Bukit Barisan tersebut. Saya beberapa kali naik pesawat Susi Air dari Medan ke Nagan, dari Medan ke Semulu, pokoknya melewati udara Aceh.
Saya melihat yang langsung. Ternyata memang gunung, bukit yang tersebut yang selalu kita lihat setiap pagi dari Lok Sumawe nampak indah. Ternyata begitu melintas di atasnya, enggak bagus. Kenapa? Karena dari dekat sudah jelas semuanya. Begitu juga dengan sebagian ada wanita yang memang dia mempercantik dirinya, ya kan? Nah, mempercantik dirinya. Bagaimana? Dia pakai bedak atau glow ya kan? Dipakai semuanya sehingga nampak semuanya, tertutup semua yang jelek-jeleknya. Begitu hujan keluar dia, luntur semuanya. Nampak. Berarti menandakan apa? Sesuatu yang kita lihat dengan mata itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Sehingga saya tanyakan lagi kepada teman tersebut, kalau seandainya Tuhan itu harus dibuktikan dengan mata, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwasanya otak itu ada, hati itu ada? Sedangkan otak kita tidak pernah kita lihat langsung, dan hati kita tidak pernah kita bersentuhan langsung. Semuanya adanya di dalam. Tetapi kenapa kita mempercayai adanya hati? Kenapa kita mempercayai adanya otak? Nah, hal tersebut jugalah pada saat kita menjelaskan kepada orang bahwasanya apapun yang diceritakan tentang Allah, hari akhirat, rasul, malaikat, itu semuanya adalah hal yang gaib. Hal yang gaib itu apa? Sesuatu yang memang tidak pernah dilihat dengan mata, dan mereka tidak bisa didengar dengan telinga dan dirasa dengan tangan. Itu hal yang gaib. Kalau sudah kelihatan, itu tidak gaib lagi. Sebagaimana para sahabat selama 10 tahun lamanya, mereka bisa melihat langsung malaikat dengan mata kepala. Ini membuktikan apa? Mereka orang-orang yang hidup di masa Rasulullah di Madinah itu adalah orang yang terbaik. Kenapa? 10 tahun ada permasalahan, turun wahyu. Nanyain. Misalnya Audien menanyakan hari ini, apa hukumnya ini? Ya kan? Ditanyakan kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil khamr. Mereka menanyakan tentang khamar. Maka turun wahyu. Bayangkan. Datang malaikat menyampaikan, ini jawabannya. Maka Ummul Aiman pada saat itu begitu meninggal Rasulullah, dia menangis luar biasa. Dia nangis luar biasa. Kenapa dia menangis? Abu Bakar mencoba untuk menghiburnya. Wahai Ummul Aiman, kematian itu adalah sesuatu yang memang wajar. Rasul adalah manusia biasa. Apa dijawab oleh sama Ummul Aiman? Aku tidak menangis karena kematian Rasulullah SAW, tapi aku menangis dikarenakan setiap permasalahan hari ini yang dialami oleh umat Islam, maka mereka tidak ada lagi tempat bertanya. Coba bayangkan, mereka bisa melihat langsung malaikat masuk di dalam majelis ilmunya. Hari ini nggak akan pernah lagi masuk malaikat kemari, ya. Datang kira-kira misalnya makhluk yang ganteng duduk di sini, nggak akan pernah, karena itu berakhir dengan berakhirnya wahyu yang disampaikan oleh Allah. Maka yang perlu kita sadari bersama hari ini itu adalah kita ini adalah dipilih oleh Allah. Kenapa kita dipilih hari ini, tidak hidup pada masa yang lalu? Karena Allah tahu konsekuensinya yang paling baik bagi kita. Mungkin kalau seandainya Allah memilih kita hidupnya kapan? Pada masa Rasulullah, kita termasuk pengikutnya Abu Jahal, termasuk pengikutnya Abu Lahab, orang yang menghalang dakwah Rasulullah SAW. Tapi sengaja dipilih kita hari ini apa? Supaya ada kerinduan di dalam diri kita, supaya ada tertanam rasa cinta kepada Rasulullah. Sehingga itulah yang membuat Rasul sangat merindukan umatnya. Rasul sangat merindukan umatnya. Bahkan di dalam beberapa momen tertentu pada saat Rasulullah SAW berkhutbah, beliau mengatakan, aku sangat merindukan terhadap saudaraku. Pada saat itu para sahabat menanyakan, alas Nabi ikhwani, bukankah kami ini adalah sahabatmu, saudaramu? Tidak. Antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Sahabat itu apa? Orang yang pernah melihat langsung Rasulullah SAW. Itu adalah sahabat. Sedangkan kita tidak pernah hidup bersama Rasul, tapi kita bisa merindukan Rasulullah SAW dan Rasul sangat merindukan kita.